Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang disampaikan Pak Slamet pada pagi dan siang hari ini. Anak-anakku semuanya, senang sekali Pak Slamet rasanya bisa menyapa kalian kembali meskipun dari jarak jauh, karena memang pembelajaran saat ini masih menggunakan metode PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan mengenai bab baru, yaitu bab 2 dengan judul utama persamaan dan fungsi kuadrat. Di bagian bab 2 ini nanti Pak Slamet akan membagi beberapa subbab atau bagian-bagian. Bagian yang pertama nanti akan dibahas mengenai persamaan kuadrat, dengan yang kedua yang B dibahas mengenai gambar atau grafik fungsi kuadrat, yang ketiga yang C mengenai sumbu simetri dan nilai optimum, yang keempat atau yang D dibahas mengenai menentukan fungsi kuadrat, dan yang terakhir yaitu yang E itu menerapkan bagaimana fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku, sebelum Pak Slamet melanjutkan pembahasan, Pak Slamet perlu mengingatkan pada kalian semuanya bahwa ini wabah COVID-19 di Indonesia pada umumnya itu belum mereda, masih sangat tinggi. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar yang baik selalu patuhi protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Setidak-tidaknya kalian melaksanakan 3M, yaitu menggunakan masker apabila kalian nanti berjumpa, bercakap-cakap, ngomong dengan orang lain, kemudian selalu mencuci tangan di air yang mengalir kalau pakai sabun, atau bisa menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak atau jangan berkerumun. Kalau kalian bisa melaksanakan 3M itu, insya Allah nanti kita semua akan terhindar dari wabah virus corona atau COVID-19 ini. Dan anakku semuanya, langsung saja Pak Slamet akan menyampaikan materi untuk pertemuan hari ini. Di pertemuan hari ini akan dibahas bagian A, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Sebelum melangkah lebih lanjut, biar kalian nanti paham apa itu fungsi kuadrat, maka Pak Slamet akan menyampaikan pengertian atau definisi dari fungsi kuadrat. Apa itu yang dimaksud dengan fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi itu 2. Jadi pangkat tertingginya itu harus 2 pada salah satu variabelnya. Variabelnya itu bisa X, Y, ataupun yang lainnya. Tapi nanti di sini yang populer menggunakan huruf X, berarti variabelnya itu pakainya X. Sedangkan rumusnya atau bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan aturan A, B, C itu merupakan bilangan real, bilangan yang nyata, dan A tidak boleh sama dengan 0, karena kalau A sama dengan 0 berarti ini 0, otomatis di sini tidak ada pangkat 2-nya, maka bentuknya bukan lagi kuadrat tapi linear. Anak-anakku semuanya, tadi Pak Slamet menyampaikan variabelnya itu kalau di sini menyesuaikan dengan rumus umum yang dari bicarakan hari ini, yaitu X, AX kuadrat tambah BX tambah C, maka variabelnya itu X. Tapi kalau di sini ganti AY kuadrat ditambah BY ditambah C, berarti variabelnya itu Y. Oke, X-nya di sini variabel berarti ya. Terus A itu disebut koefisien atau bilangan. Bilangan yang ada di depan X pangkat 2. Sedangkan B itu koefisien atau bilangan yang ada di depan X. Sedangkan C itu disebut konstanta atau bilangan tanpa huruf. Sebagai informasi untuk kalian, sumber belajar utama kalian adalah ini buku paket matematika kelas 9, diambil dari halaman 66 sampai dengan halaman 70, atau kalian bisa menggunakan buku SMA juga boleh, karena ini materinya itu sama dengan yang ada di SMA.
di samping buku paket matematika atau buku paket matematika SMA, itu kalian bisa menggunakan belajar dari internet ya, dari ruang guru kalau kalian nanti berlangganan dengan ruang guru, atau menggunakan Brainly ya, Google dan sebagainya. Pokoknya yang penting kalian dalam membaca pelajari itu lihat temanya. Tema hari ini adalah tentang persamaan kuadrat, berarti nanti yang dipelajari ya tentang persamaan kuadrat. Oke anak-anakku, untuk selanjutnya tadi yang pertama itu pengertian. Sekarang yang kedua kita akan membahas mengenai akar persamaan kuadrat. Nah, ini akar itu apa? Apakah nanti sama dengan akar yang ada di tumbuhan? Nah, ini ya. Akar-akar atau penyelesaian. Oh, berarti akar di dalam persamaan kuadrat itu sejatinya adalah penyelesaian. Ini ya. Akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya bentuknya ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai-nilai dari X yang memenuhi persamaan tersebut. Memenuhi itu artinya kalau dimasukkan harga ke sini, maka di sebelah kiri sama dengan, itu pasti hasilnya akan sama dengan 0. Karena apa? Di sebelah kanannya harga sama dengan 0. Berarti harga yang dari sini kalau nilai X-nya itu ketemu terus dimasukkan kemari, ya nanti menyebabkan harga yang dari sini harus sama dengan 0. Itu yang dimaksud dengan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat yang modelnya ini AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Lah mengapa di sini disebutkan nilai-nilai X? Karena bisa jadi X-nya itu nilai X-nya itu ada 2 ya, atau hanya ada 1 atau bahkan tidak ada nilai X yang ketemu di situ. Oke. Selanjutnya hasil penyelesaian persamaan kuadrat biasanya ditulis dalam istilah himpunan penyelesaian atau disingkat HP. Terus cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ini yang di format pada pertemuan kali ini ada 3 macam atau 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode memfaktorkan. Yang kedua dengan metode melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga menggunakan rumus kuadratik. Untuk saat ini ya, karena kondisi masih pandemi seperti ini, maka yang dibahas itu cukup poin 1 dan poin 3. Sedangkan poin 2 ini Pak Slamet lewati. Karena ini bentuk ini akan membutuhkan konsentrasi yang sangat-sangat tinggi sementara kalian berada di rumah. Berarti untuk pembelajarannya Pak Slamet hanya menyampaikan mengenai pemfaktoran ini, memfaktorkan dan menggunakan rumus itu ya. Berarti nanti yang melengkapi akan dibahas di SMA kalian nantinya. Ya anakku, selanjutnya itu poin 1 tadi pengertian, poin kedua itu akar-akar, dan yang ketiga barangkali ini ya. Apa yang ketiga ini? Persamaan kuadrat yang modelnya itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu bisa memiliki 2 akar. Tadi penjelasan paling depan 2 akar, berarti nanti harga X-nya itu ada 2, harga X1 dan harga X2. Bisa pula memiliki satu penyelesaian, satu akar, berarti harga X1 dengan X2 itu sama. Bahkan bisa pula tidak memiliki akar, berarti di sini tidak ada harga X yang memenuhi persamaan itu. Nah, banyaknya akar di sini itu ditentukan atau didapat dari nilai diskriminannya. Nah, jadi banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat itu dapat dilihat dari nilai diskriminannya. Jadi kalian untuk menentukan ada berapa nilai X yang didapat, 2 nilai X, 1 nilai X atau tidak ada nilai X, itu dari sini, dari nilai diskriminannya. Ini ketentuannya, diskriminan itu dirumuskan dengan simbol hurufnya D, dijabarkan menjadi B kuadrat sama dengan 4AC. Nah, B-nya dari mana? Ini B-nya, ini dari persamaannya. Jadi ini ya, B kuadrat dari sini. Kemudian kalau A, ini dari sini, A-nya, ini C-nya. Ini ya, jadi menjadi diskriminan rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, sekarang untuk yang mendapatkan harga X 1 dari 2 ini, persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang berbeda, X1 dan X2 itu beda harganya.
jika nilai D-nya itu lebih dari 0 atau D-nya itu positif. Terus yang kedua, persamaan kuadrat mempunyai satu akar, X1 harga sama dengan X2 jika D-nya sama dengan 0. Sedangkan yang ketiga, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real jika nilai D-nya itu kurang dari 0 atau D-nya negatif. Jadi dari sini, ini ya, jadi kalau D-nya lebih dari 0, pasti ya nilai X1 dan X2 itu beda. Berarti ada dua harga X. Kalau D-nya sama dengan 0, maka X1 dari 2 itu harganya sama. Sedang kalau D-nya itu kurang dari 0 atau negatif, maka tidak ada harga X yang bisa memenuhi persamaan itu. Ini selanjutnya pada pertemuan hari ini dibahas bagian yang pertama mengenai pemfaktoran. Pemfaktoran sendiri biar lebih memudahkan kalian dalam memahami konsep, maka Pak Slamet akan membagi menjadi beberapa bagian lagi. Untuk pertemuan kali ini akan dibahas pemfaktoran bagian 1. Nah, bagian 1 itu persamaan kuadrat yang khusus ini, yaitu untuk harga A sama dengan 1. Ya, persamaan kuadrat tentunya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, tapi harga A nya sama 1, karena A nya 1 nanti di depan X kuadrat tidak usah ditulis. Nah, jadi seperti apa? Nah, menjadi seperti ini. Nah, jadi nanti munculnya yang semula A kuadrat seperti ini lengkap, karena A nya 1 cukup itu menjadi X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu untuk bagian 1. Bagaimana menyelesaikannya? Bentuk yang ada di sini diubah menjadi X ditambah P dikali tanda kurung seperti ini dibaca dikali tanda tulang X tambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Jadi mengubah dari bentuk ini menjadi di belakang ini. Nah, angka P dan Q ini bagaimana aturannya? Ini perhatikan. Ketentuan P dan Q-nya itu P ditambah Q sama dengan B. B itu bagian tengah, suku tengah. Terus kalau P dikalikan Q sampai dengan C, C itu suku belakang. Ya, bagian belakang. Ya, contoh 1. Tentukan akar-akar persamaan berikut. X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Terus yang kedua, X kuadrat ditambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini ya. Perhatikan, ini operasi dari depan sampai belakang semuanya positif ini ya. X kuadrat ditambah 7X tambah 12, ini kan positif-positif juga. Ini contoh 1 semuanya positif. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lihat tayangan berikut. Penyelesaian X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 ini ya, itu diubah menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Kira-kira P dan Q itu mau diganti dengan angka berapa saja? Dengan catatan nanti kalau P ditambah Q harus sama dengan 7 dan P ditambah Q harus sama dengan 12. Kedua pilihannya mungkin yaitu ini, P-nya sama dengan 4 dan Q-nya sama dengan 3, atau P-nya 3, Q-nya sama dengan 4. Dua angka itu perlu dibolak-balik. Karena apa? Kalau P ditambah Q, ini ya, P tambah Q sama dengan 7 karena 4 tambah 3 sama dengan 7. Terus P dikalikan Q sama dengan 12 karena 4 kali 3 sama dengan 12. Yang mungkin adalah 4 dan 12. Kalau 6 dan 2 dikalikan benar, tapi kalau dijumlahkan meleset tidak benar ya. Oke, itu. Jadi persamaan yang semula itu X kuadrat tambah 7X tambah 12 nanti diubah menjadi X ditambah 4 dikali X ditambah 7. Nah, ini yang dimaksud dengan pemfaktoran. Ini namanya faktoran ini. Dari model bentuk seperti ini diubah menjadi perkalian seperti ini kali, itu disebut dengan difaktorkan. Diubah dalam bentuk perkalian seperti ini. Ini kan X tambah 4 dikali X ditambah 3, jadi dimaksud dengan perkalian atau pemfaktoran. Kemudian dari situ dipotong. Nah, ini pemfaktorannya jadinya menjadi X tambah 4 dikali X tambah 3, ini pemfaktorannya sama dengan 0. Itulah yang dimaksud dengan difaktorkan seperti itu. Sehingga di sini kita penggal
bagian depan, faktor depan X tambah 4 sama dengan 0, atau faktor yang belakang X tambah 3 sama dengan 0. Kalau di 4-nya itu pindah ke sini, dari sebelah kiri positif menjadi negatif, yang 3 juga ini ya positif, dipindah kemarin jadi negatif. Di sini ada dua harga X tambah 4 sama dengan 0, X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya masing-masing X1 sama dengan negatif 4 dan X2 sama dengan negatif 3. Negatif 4 dari mana? Yaitu dipindah ke sini. Nah, dengan 4 pindah menjadi negatif 4, 3 dipindah menjadi negatif 3, seperti itu. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0 adalah negatif 4 dan negatif 3, atau ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, yaitu himpunan anggotanya negatif 4, negatif 3. Itu pembahasan A dari soal 1. Sekarang kita lihat pembahasan yang B soal 1. B, X kuadrat ditambah 8X tambah 12, ini juga ini positif nih ya, diubah menjadi X kuadrat tambah 8X tambah 12 menjadi ini X ditambah Q faktor pertama dikali dengan X tambah Q faktor kedua, seperti itu. Nah, ini ketentuannya P tambah Q sama dengan 8, P kalikan Q sama dengan 12. Yang mungkin angkanya berapa saja? Nah, yang mungkin adalah P-nya 6, Q-nya 2, atau P-nya yang 2, Q-nya yang 6. Karena apa? Kalau 6 ditambah 2 sama dengan 8, 6 dikali 2 sama dengan 12. Itu faktor-faktornya. Oh, harga P dan Q-nya, maaf. Sehingga bentuk X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0 itu diubah menjadi X ditambah 6, itu faktor pertama, dikali X tambah 2 sama dengan 0. Nah, diperoleh modelnya ini, terus dipenggal X tambah 6 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Ada dua harga lagi X-nya. X1 sama dengan negatif 6, ini pindah kemari, dan X2 sama dengan negatif 2. Tuh. Ya, akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 8X tambah 12 sama dengan 0 adalah negatif 6 dan negatif 2. Himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan anggotanya negatif 2, negatif 6 atau negatif 6, negatif 2. Itu penyelesaian dari AB untuk contoh soal 1. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Kalau tadi contoh 1 itu positif, sekarang contoh yang kedua. Nah, ini negatif positif ini ya. Nah, negatif positif. Yang A, X kuadrat dikurangi 9X tambah 18 sama dengan 0. Yang B, X kuadrat kurang 11X tambah 24 sama dengan 0. Penyelesaiannya X kuadrat dikurangi 9X tambah 18 diubah menjadi sama mengubahnya, tapi nanti ketentuannya nanti harga P dan Q-nya mungkin ada bedanya. Nah, sekarang di sini suku tengah bagian tengahnya ini kan negatif 9, berarti P tambah Q sama dengan negatif 9, dan P dikali Q sama dengan 18 ini ya. Kira-kira dua gaya mungkin untuk menggantikan P dan Q berapa saja? P-nya negatif 6 dan Q-nya negatif 3, atau P-nya negatif 3, Q-nya negatif 6, itu boleh. Yang penting negatif 6 dan negatif 3. Kalau dijumlahkan negatif 6 ditambah negatif 3 ini ya, berarti nanti ini kan negatif 6 ditambah negatif 3, utang 6 tambah utang 3 menjadi utangnya menjadi 9. Dan kalau dikalikan negatif 6 dikali negatif 3 sama dengan 18. Negatif kali negatif tandanya nanti menjadi positif, yaitu 18 angkanya. Jadi X kuadrat kurangi 9X tambah 18 nanti menjadi difaktorkan, yaitu X kurangi 6 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini faktorannya. Terus ini ada X kurangi 6 sama dengan 0 atau X kurangi 3 sama dengan 0. Kalau
6 dari sebelah kiri itu kan negatif, dipindah kemarin jadi positif. Nah, X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 3, karena negatif 3 dipindah sebelah kanan menjadi 3. Selanjutnya, jadi akar-akar dari X kuadrat dikurangi 9X tambah 18 sama dengan 0 adalah 6 dan 3. Himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan anggotanya 6,3. Sekarang yang B. Dari soalnya itu X kuadrat kurangi 11X tambah 24 sama dengan 0. Diubah menjadi ini ya. X ditambah Q, X tambah P dikali X ditambah Q. Difaktor seperti itu sama dengan 0. P tambah Q sama dengan negatif 11 ini ya. Karena B nya negatif 11, terus P dikali Q sama dengan 24. Dua angka yang menggantikan P dan Q berapa saja? Nah, ini yang mungkin adalah P-nya negatif 8 dan Q-nya negatif 3. Atau dibalik ya, P-nya yang negatif 3 dan Q-nya negatif 8 itu boleh. Negatif jumlah negatif 3 tambah negatif 8 ya, utang 8, utang 3 menjadi utangnya 11. Terus negatif 8 negatif 3 jadi positif 24. Nah, ini jadi X kuadrat dikurangi 11X ditambah 24 diubah menjadi bentuk faktorannya yaitu X kurangi 8 dikali X kurangi 3 sama dengan 0. X kurangi 8 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0 itu faktornya. Maka X1 nya sama dengan 8, X2 nya sama dengan 3. Jadi akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 11X ditambah 24 sama dengan 0 adalah 8 dan 3. Dalam bentuk himpunan penyelesaian yaitu himpunan anggotanya itu 8,3. Itu pembahasan A dan B untuk contoh soal yang kedua. Ingat contoh soal yang ke satu itu positif-positif, kemudian yang kedua itu negatif-positif. Sekarang yang ketiga. Kira-kira yang ketiga seperti apa ini? Contoh yang ketiga, perintah masih sama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari. Nah, ternyata di sini ini negatif. Karena X kuadrat kurangi 5X dikurangi 14 sama dengan 0. Yang B positif negatif. X kuadrat tambah 2X ditambah 15 kurang 15 sama dengan 0. Berarti kalau begitu coba kamu perhatikan. Ini contoh 3 itu soal A dan B. Ini bagian yang suku belakang atau konstantanya itu semuanya negatif. Yaitu yang A itu negatif 14 dan yang B itu negatif 15. Atau kalau dilihat dari bentuk umumnya itu kan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, berarti harga C nya itu negatif ini ya. Jadi contoh ketiga kita bicarakan harga C nya negatif. Kalau kalian menjumpai harga C negatif itu tolong kalian perhatikan karena ini lebih sulit dari contoh 1 dan contoh 2. Kesulitannya di mana? Lihat pembahasan berikut. Kalau metodenya caranya sama langkahnya, selalu diubah menjadi X ditambah P difaktor seperti itu dikali X tambah Q, sama seperti itu. Yang memenuhi ini nanti angkanya berapa saja. Ini kan kalau P tambah Q sama dengan negatif 5, terus P dikali Q sama dengan negatif 14. Yang memenuhi ini P nya negatif 7 dan Q nya 2. Yang menjadi pertanyaan seperti ini, bolehkah kalau P nya itu positif 7 dan Q nya yang negatif 2? Boleh apa tidak kira-kira? Kalau di sini positif 7, ini positif 7 ditambah negatif 2, berarti kan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Di sini kan harusnya hasilnya negatif 5, maka di sini kalau diubah menjadi P nya itu 7, Q nya negatif 2 tidak boleh. Ini ada ketentuan yang dikurung ini. Angka yang besar bertanda sama dengan tanda yang dimiliki pada suku tengah. Suku tengah itu yang mana? Ini suku tengah, lihat. Ini suku depan X kuadrat, suku tengahnya itu negatif
5x, suku belakangnya adalah negatif 14. Nah, suku tengahnya itu di depannya bertanda negatif, maka di sini angka yang besar bertanda sama dengan tanda pada suku tengah. Di antara 7 dan 2 yang besar kan 7, maka 7 tandanya harus negatif, seperti itu. Ini pembahasan untuk yang harga C-nya negatif. Harga C-nya negatif ini. Sehingga P ditambah Q sama dengan, ini hitungannya, negatif 7 tambah 2 berarti utang 7 dibayar 2, masih utang 5. Nah ini. Terus negatif 7 dikali 2 sama dengan negatif 14 ini. Cocok ya. Oke. Jadi E kuadrat dikurangi 15, E kurangi 14 itu juga menjadi dalam bentuk faktoran E kurangi 7 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Ya, ini faktornya X kurangi 7 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Sekarang diperoleh X kurangi 7 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Maka X1 nya sama dengan 7 karena di sini dipindah ke sebelah kanan dari negatif menjadi positif. Sedangkan yang ini dari sebelah kiri 2-nya itu positif dan menjadi negatif, maka X2 sama dengan negatif 2. Jadi akar-akar dari X kuadrat dikurangi 5X kurangi 14 sama dengan 0 adalah 7 dan negatif 2. Himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan anggota 7, negatif 2. Karena yang B sama ini metodenya atau langkah-langkahnya, yaitu diubah dalam bentuk faktoran dari semula soalnya itu X kuadrat tambah 2X dikurangi 15 dengan 0 diubah menjadi dalam bentuk faktoran X ditambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Ketentuannya P tambah Q sama dengan 2, terus P dikali Q sama dengan negatif 15. Dua angka yang mungkin, ini adalah P nya itu 5, Q nya negatif 3. Baca yang di tengah ini, angka yang besar bertanda sama dengan tanda pada suku tengah, karena apa? C nya negatif, D nya negatif. Nah, suku tengahnya di sini kan 2-nya positif. Kan 2-nya positif, angka di sini kan 3 dan 5. Yang besar kan 5, maka 5-nya harus positif, seperti itu. Oke, itu penjelasannya. Ini P ditambah Q, 5 ditambah negatif 3 atau 5 kurangi 3 sama dengan 2 ini ya. Kemudian P dikali Q yaitu 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15 ini. Jadi X kuadrat ditambah 2X kurangi 15 diubah dalam bentuk faktoran menjadi faktor yang pertama X tambah 5 dikali faktor yang kedua X kurangi 3 sama dengan 0. Diperoleh bentuk faktornya ini X ditambah 5 dikali X kurangi 3 sama dengan 0. Nah ini, atau faktor yang pertama X ditambah 5 sama dengan 0, faktor yang kedua X kurangi 3 sama dengan 0. Diperoleh harga X1 sama dengan negatif 5 karena dari positif pindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Terus ini X2 nya sama dengan 3 dari sebelah kiri negatif 3 pindah sebelah kanan menjadi positif 3. Jadi akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 2X kurang 15 sama dengan 0 adalah negatif 5 dan 3. Ditulis dalam bentuk himpunan, yaitu himpunan anggotanya itu negatif 5,3. Oke, demikian anak-anakku pembelajaran hari ini. Pak Ilmu ucapkan selamat belajar, selamat beraktivitas. Jangan lupa kalau masih bingung diulang-ulang lagi video pembelajaran ini sehingga kalian insya Allah semuanya akan bisa. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat minta maaf yang besar-besarnya atas segala kekurangannya, dan Pak Selamat akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.